pagi Oma, selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu Kak Ita. Gimana Oma kabarnya hari ini? Hari ini sehat walafiat. Ya, semangat Oma ya. Semangat kita. Ya, Oma, kita kan akan memulai ibadah hari Minggu pada anak nih. Tapi Oma, sebelumnya kalau kita mau beribadah itu apa sih yang harus dipersiapkan? Satu, Alkitab. Nah, Yang kedua, Kidung Ceria. ceria. Yang ketiga, hati kita untuk masuk dalam ibadah. Oke. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah hari Minggu pada anak minggu ini tanggal 6 Maret 2022. Tetapi Oma, sebelumnya kita akan masuk dalam saat teduh. Mari adik-adik kita bersaat teduh. Selesai. Oma, kita akan mulai dengan ibadah. Kita mau menyanyi lagu pembuka, tapi medley Oma. Lagunya adalah Sukacita di Hatiku dan Tuhan Yesus Tidak Berubah. Oma tahu nggak lagunya? Tahu. Coba Ibu. Adalah sukacita di hatiku. Terus yang Tuhan Yesus Tidak Berubah? Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, adik-adik kita akan nyanyi bersama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oma, sekarang kita akan doa pembuka Dipimpin oleh siapa Kak Ita? oleh adik Javi ya. Ya, adik-adik semua lipat tangannya ya Oma ya, lipat Iya, tangannya, kita lipat tangan tundukkan semua. kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Dan Yesus, kita mau ibadah, tolong pimpin. Haleluya, amin. Oma, untuk lagu berikutnya Ya. kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 136 dengan judul Kitab Suci Hartaku. ya. Adik-adik, mari kita nyanyi bersama-sama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca nas pembimbing yang akan dibacakan oleh adik Oksel, terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Silakan adik Oksel. Nas pembimbing pada hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 yang berkata,
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Adik-adik tadi sudah mendengar pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 14. Firman Tuhan itu harus kita sambut dengan sukacita. Adik-adik telah mendengar tadi bahwa hidup kita itu semua adalah sebagai anak-anak Allah. Apakah yang Tuhan Yesus harapkan dari anak-anak semua? Satu, kita harus hidup sayang, menyayangi, cinta, mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu satu, adik-adik. Yang kedua, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, terutama kepada Tuhan Yesus. Dan ketiga, kita selalu diajar untuk siap membantu siapa saja yang mengharapkan bantuan dari kita. Dengan tidak pilih-pilih kasih, adik-adik. Misalnya dia anak orang miskin, kita tidak perlulah membantu dia. Tapi Tuhan mengajar kasih, yaitu mengasihi semua orang tanpa batas. Ya, kalau kita sudah mengerjakan itu, kita betul-betul anak Allah, anak Tuhan Yesus. Dari itu, sesudah kita mengerjakan semuanya, jangan lupa berdoa. Karena kita mengerjakan itu semuanya dengan bantuan cinta kasih dari Tuhan Yesus, memberi kita kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga kita bisa berbuat semuanya itu. Dan adik-adik harus ingat, kalau adik-adik ingat tiap-tiap kebaikan yang adik-adik perbuat, coba deh ditulis dalam kertas ya, tempelkan di dinding. Satu hari itu berapa kali kebaikan yang telah adik-adik buat. Kalau adik-adik sudah menulisnya hari demi hari, 1 minggu udah banyak nggak adik-adik? Kalau tiap hari ada hal-hal baik yang adik-adik buat. Dari itu setelah selesai, adik-adik boleh membawanya kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu, agar mereka juga memperhatikan bahwa adik-adik itu betul-betul mendengar-dengar suara Tuhan melalui Alkitab. Terima kasih adik-adik. Omah Magda, terima kasih ya. Oma sudah memberikan penjelasan tentang nats pembimbing tadi. Nah, adik-adik, sekarang sebagai wujud pengakuan kita yang sering menyedihkan hati Tuhan Yesus, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 302 dengan judul Banyak Perbuatan. Mari adik-adik kita menyanyi bersama-sama. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku terus selalu berita Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Adik-adik, kita akan baca Alkitab pada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh adik siapakah? Yang dibawakan oleh adik Ivi. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur karena Tuhan Yesus berkenan hadir dalam ibadah kami saat ini dan mau memperdengarkan suara firman-Mu bagi kami.
Roh Kudus kiranya menuntun kami agar ketika firman-Mu diberitakan oleh kakak layan, kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang berbahagia. Berfirman bagi kami Bapa, karena kami sudah siap mendengar cerita firman-Mu. Amin. Ya, Oma, kita kan akan membaca Alkitab terambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh adik Natasha dan adik Miracle Angel. Silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, Kuduskanlah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setiap orang di antara kamu haruslah menjagani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Selamat pagi adik-adik. Kakak senang sekali hari ini kita bertemu lagi. Kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik udah siap kan? 1 minggu sudah berlalu. Sekarang kita siapkan hati kita dengan sukacita. Kita mau mendengar firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Ya, siap ya adik-adik ya? Yuk kita dengarkan. Hari ini kita mau dengar cerita tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, kakak mau tanya dulu. Apa itu hidup kudus? Hidup kudus adalah hidup sesuai dengan perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat satu cerita tentang Dudung dan Dudi. Dudi adalah anak yang baik. Dia suka menolong orang tua di rumah. Dia rajin bekerja dan belajar. Dan juga dia rajin ibadah setiap minggu. Sebelum jam 10 pagi setiap minggu, Dudi sudah siap-siap dan bawa Alkitabnya, taruh di meja, dan dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Pada suatu hari di hari Minggu, setelah ibadah, Dudi menaruh Alkitabnya pada tempatnya. Dan Dudi mulai bertanya pada ibunya, "Apa yang bisa saya bantu, Ibu?" Dan ibunya menjawab, "Tolong bawa piring ke meja makan dan diatur untuk persiapan kita makan siang." Kemudian Dudi mulai mengambil piring, sendok, dan meletakkan di meja sesuai dengan apa yang disuruh ibunya. Sungguh, Dudi ini anak yang baik. Dia ikut firman Tuhan. Ingatlah hari Sabat dan beribadah. Dudi sudah melakukannya. Kemudian juga hormatilah orang tuamu. Dia juga melakukannya. Sungguh anak yang manis dan baik hati. Beda dengan Dudung. Dia suka berantem dengan temannya. Dudung lebih suka main game. Jarang di rumah. Sudah dilarang, ini masa COVID, jangan sering-sering keluar. Dia tetap keluar. Dia tidak suka ibadah. Kalau hari Minggu, dia sengaja bangunnya lebih lama lagi. Sudah bangun pun balik tidur supaya jangan disuruh ibadah. Banyak alasan yang dilakukan selalu. Lagi sibuk lah,
lagi ngantuk lah. Nah, adik-adik, Dudung anak yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kasihannya dengan Dudung. Nah, adik-adik, kita harus jadi anak yang mana? Pastilah adik-adik suka menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup kudus, yaitu mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, antara lain adik-adik, menghormati ibu dan bapak, memelihara hari Sabat, hari Minggu harus beribadah dan menyembah Tuhan. Selalu berdoa, baca firman Tuhan. Bagi adik-adik di kelas kecil dan kelas tanggung, kalau di sekolah jangan suka menyontek. Dan juga bagi adik-adik yang pinter, jangan juga berikan contekan. Sama saja kan membuat kesalahan juga. Tuhan tidak senang sama anak-anak yang suka menyontek. Kita harus saling mengasihi teman-teman kita, jangan suka berantem. Jadi hidupnya kudus dan disenangi Tuhan. Baiklah, Kak Eta percaya adik-adik pasti bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati orang tua dengan selalu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kita semua. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya. Nah adik-adik, jadi kita harus hidup kudus adik-adik. Kita harus dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk merespon cerita kita yang baru saja kita dengar, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kita mempersiapkan celengan yang adik-adik punya di rumah. Kita sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berdamai, janganlah terkabur.
dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat kita kali ini akan dibawakan atau didoakan oleh adik Janis, adik Izel, adik Vano, dan adik Lena. Adik-adik semua, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mohon lindungilah dan berkatilah para tenaga medis agar mereka selalu sehat dan kuat. Dan para pasien COVID agar mereka cepat sembuh dan keadaan dapat kembali normal seperti sedia kala. Tuhan, mohon maafkan kami juga atas dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya, juga untuk keluarga kami. Tuhan Yesus mau menjaga kami dalam setiap penggumulan kami. Buat teman-teman kami, Tuhan Yesus mau menjaga dalam setiap penggumulan mereka. Kami juga berdoa, semoga COVID ini segera selesai, agar kami dapat bersekolah kembali, belajar dan bermain bersama teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemuliaan-Mu pada hari ini. Pada ibadah kali ini, kami anak-Mu mau datang berdoa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan bangsa, negara, Indonesia, negara di mana tempat tinggal kami ya Tuhan. Dengan segenap hati, kiranya bangsa kami Indonesia supaya senantiasa mendapat perlindungan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon jauhkanlah bangsa kami dari hal yang tidak baik, satukanlah kami Tuhan di tengah persoalan ini. Berkati juga para pemimpin dan pejabat di Indonesia, kiranya Tuhan selalu memberkati hikmat dan akal sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah bangsa dan negara kami, agar negara dan bangsa kami aman. Dan kami berdoa juga untuk para pemimpin, supaya diberi anugerah kebijaksanaan dalam memimpin negara. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami memberikan sebagian dari yang kami punya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan untuk kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, untuk pengumuman minggu ini, pertama-tama Kaita mengucapkan terima kasih kepada semua anak layan yang sudah membantu dalam ibadah minggu ini. Mulai dari doa pembuka, ada adik Javier yang membaca nas pembimbing dari 1 Petrus 1 ayat 14 dibacakan oleh adik Oksel.
kemudian yang berdoa untuk pembacaan Alkitab dan mendengarkan cerita dibawakan oleh adik Ive, dan pembacaan Alkitabnya terambil dari Imamat 19 ayat 1-4 dibacakan oleh adik Natasha dan adik Miracle Angel. Adik-adik untuk yang berdoa syafaat dibawakan oleh adik Janis, adik Isel, adik Vano, dan adik Rena. Kita mengucapkan terima kasih adik-adik ya. Dan untuk adik-adik yang lain, adik-adik juga tetap semangat ya. Kalau dikasih tugas untuk melayani, adik-adik mesti selalu siap sedia. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua yang sudah membantu anak layan dalam mengerjakan aktivitas setiap minggunya. Dan jangan lupa dikirim ke grup kelas masing-masing tanggal 8 Maret 2022 terakhir jam 18.00. Adik-adik, kita berharap semuanya rajin-rajin dan selalu mengikuti ibadah Hari Pekan Anak dan tidak lupa mengerjakan aktivitasnya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada pengumuman tambahan adik-adik. Nilai UTS Agama sudah dapat diambil di Kak Grace, Kak Wempi, Kak Ita, Kak Carlen, dan Kak Merel. Sekarang kita lihat yuk aktivitas tanggal 6 Maret 2022. Perhatikan gambar ini baik-baik. Lalu gunting dan tempelkan tanda jempol pada gambar perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan gunting serta tempelkan gambar jempol terbalik pada gambar perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan Yesus. Bagian kedua, ini adalah nats pembimbing yang tadi sudah kita baca bersama, tapi susunan hurufnya terbalik-balik. Tolong susun dan tulis kembali di tempat yang tersedia. Terakhir, adik-adik, tuliskan tugas yang Oma Magda berikan saat menjelaskan nats pembimbing tadi. Perbuatan baik apa saja yang sudah adik-adik lakukan selama 2 hari berturut-turut. Selamat mengerjakan.
mengakhiri ibadah impak kita pada hari Minggu ini. Tetapi ingat ya adik-adik, pesan dari Tuhan Yesus supaya kita selalu menjadi anak yang taat, hidup yang kudus, supaya kita selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati orang tua, hati teman-teman, dan terlebih hati Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita tutup ibadah hari Minggu ini dengan kita berdoa bersama. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas ibadah hari Minggu ini. Kami berjanji Tuhan supaya kami selalu menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga hidup kami kudus di hadapan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.